Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya doakan Anda semua sehat selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Wah, sudah lumayan ya, 40 lebih yang hadir malam ini dan sudah menunjukkan jam 8 lebih 10 di Bali. Kita langsung mulai saja ya. Jadi selamat datang semuanya pada acara Smart Bee Sharing malam ini bersama tim Auto Profit Income di dalam komunitas terbesar kita, tercinta kita yang namanya Auto Sultan ya. Memang sebuah bisnis yang membuat kita nih bisa menjadi sultan secara otomatis ya. Luar biasa sekali. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung mulai saja. Malam ini saya memandu acara saya, sekaligus saya mempresentasikan. Nanti di akhir apabila ada rekan-rekan yang sudah join dan berkenan untuk melakukan testimoni, dipersilahkan ya. Nanti boleh chat ke saya siapa yang bersedia. Ya, sebelum saya mulai, teman-teman yang sudah hadir boleh coba ketik di chat ya. Siapa yang sudah join di bisnis ini ya, coba dilihat. Nah, angkat tangan juga boleh ya, supaya teman-teman yang lain pada ngeliat tuh ya. Siapa yang udah pada join gitu ya, semuanya bisa lihat nanti ya. Oke, kita mulai saja ya. Saya screen sharing. Oops. Yes. Wah, lumayan banyak ya yang present ya. Good, saya mulai ya. Nah, jadi acara ini kita berbicara mengenai bagaimana kita menyelesaikan masalah keuangan kita ya. Karena masalah keuangan itu akan berdampak pada ini semua nih, kehidupan spiritual ya, lalu hubungan kita dengan keluarga, kesehatan, karir, hubungan dan pendidikan. Kenapa ya? Karena biasanya ketika orang sibuk nyari uang, waktunya terbatas. Ketika waktu terbatas, dia harus memilih. Contohnya saya sendiri ya, karena hal ini saya alami semua dan saya bersyukur dari bisnis trading ini saya bisa membalikan itu semua satu persatu. Bahkan keinginan terbesar saya, dream saya satu persatu mulai tercapai ya. Oke, jangan ngomong panjang lebar, kita bicara mengenai solusinya saja ya. Yuk, solusinya adalah membiarkan uang bekerja untuk kita. Gimana sih kok kayaknya keren banget gitu ya? Apakah mungkin? Nah, kita langsung pantau ya. Karena teman-teman, kita hidup dalam dunia digital dan dalam dunia digital ini banyak uang yang berputar ya karena kita melakukan pembayaran tidak melalui secara fisik lagi. Jadi artinya kita bertransaksi bisa secara digital. Nah, bagaimana kita melakukannya secara otomatis? Ini yang sangat penting untuk kita pelajari ya. Oke, jadi bisnisnya yang membuat saya ini tertarik adalah pertama simple ya, kedua otomatis, yang ketiga adalah profitable, dan yang keempat adalah nyaman ya. Nah, kenyamanan ini yang paling penting buat saya. Tapi kita lihat deh satu persatu kita bahas ya. Apakah Anda ikut tertarik juga seperti dengan saya ya. Oke, simpelnya gimana? Cukup 3 langkah mudah, yaitu Anda melakukan pendaftaran ya, kemudian yang kedua adalah melakukan deposit, yang ketiga udah tunggu profit ya, tunggu profit, cari deh Oh, ada cara suaranya sih, belajar cara kemarin nggak narik ada profit. suaranya gimana ini? Ya, teman-teman yang tidak sengaja misalnya ketekan mic-nya boleh di-mute ya. Tolong jangan dipencet mic-nya supaya saya bisa sampaikan presentasi saya dengan lancar. Terima kasih. Oke, lalu berikutnya adalah otomatis ya. Saking otomatisnya ya, ini depositnya memang cukup sekali dan untungnya berkali-kali ya. Untungnya jalan berkali-kali. Kalau Anda nggak percaya, tinggal tanyakan pengundangnya, aku mau lihat dong history tradingnya, bener nggak dari pertama kali kamu join ya sampai detik ini, profitnya itu naik terus ya, profitnya ada terus, artinya equity-nya naik terus gitu ya. Karena sejak saya join sampai dari awal sampai sekarang, nggak pernah tuh yang namanya equity berkurang kecuali saya withdraw ya, kecuali saya nikmatin profitnya ya. Nah, itu yang selalu terjadi di saya ya. Cocokkan dengan pengundangnya ya. Oke. Nah, ini bukti profitnya, teman-teman. Saya ngomong profitable, ada nggak nih buktinya ya. Jadi Anda bisa lihat bersama. Kalau yang ketutupan screen-nya yang di 2020 tinggal pindah ya, geser aja mukanya saya ke kiri ya supaya Anda bisa lihat semuanya. Ya. Oke, jadi 2018 yang warna hijau ini sebenarnya adalah testingnya ya, dari Juni, Juli sampai Oktober ya, warna hijau ini testing ya. Kemudian mereka mulai melakukan real tradingnya di bulan November ya, dan ini sudah dilakukan ke banyak investor ya secara umum.
kemudian Desember ya. Nah, biasanya kalau hasil tidak setahun penuh, teman-teman, saya itu nggak lihat ya. Nah, saya tadi belum bercerita di awal, saya ini mantan manual trader dari tahun 2002 ya. Jadi saya dari tahun 2002 sudah melakukan jual beli forex ya, forex sama indeks zaman itu ya. Nah, kalau saya melihat di story ya, jangan lihat cuma 1, 2, 3 bulan ya. Apalagi ya yang paling penting itu minimum setahun lah ya. Kalau Anda bisa setahun konsisten profit itu luar biasa sekali ya. Karena saya juga konsisten ya, konsisten banyakkan loss-nya itu dulu ya. Hebatnya nggak kapok-kapok gitu ya. Karena apa ya? Pengen belajar ya. Karena saya tahu masa depan dunia trading bagus ya. Di Indonesia pada saat itu saya belajar memang belum bagus karena tradernya masih sedikit. Tapi sekarang akan mengarah ke bagus. Karena apa? Dalam dunia saat ini banyak orang disadarkan ternyata trading ini bisa mengubah kehidupan kita ya. Itulah saya percaya nanti masa depan trading akan semakin bagus. Oke. Kita lihat tahun 2019 ini sudah setahun penuh ya. Rata-ratanya hampir 19%. Oke, hampir 19%. Ini diambil dari 2 broker ya. Jadi 2 broker saya gabungkan, kemudian saya bagi rata ya. Hampir 19%. Kalau tahun 2020 ini hampir 12% ya. Hampir 12%. Nah, sebenarnya ada tuh yang menyentuh angka 12% gitu ya. Karena ini kan sekali lagi saya ambil dari kalau 2020 3 broker ya. Kalau 2021 itu 4 broker. Nah, ini yang membedakan ya. Yang bikin kita punya produk ini keren banget. Kenapa? Karena dilakukan di beberapa broker, ya, multiple broker. Jadi software ini dijalankan secara otomatis, tetapi di beberapa broker. Itu keren banget, karena cuma kita ya yang berjalan sampai saat ini, berjalan seperti itu ya. Nah, biasanya ketika saya tunjukkan ini, banyak orang bertanya, ini kok angkanya menurun ya, gitu ya. Dari 19% menuju ke hampir 12%. Saat ini hampir 11% gitu kan. Kenapa nih kok angkanya menurun ya? Nah, kalau jawaban saya menurut analisa saya karena volume perdagangan dunia memang menurun teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya hanya menyampaikan trading kita ini dilakukan secara konservatif ya. Nah, trader yang melakukan trading secara konservatif biasanya adalah trader dari perbankan, dunia perbankan ya. Jadi kalau saya mau melihat hasilnya ini masih wajar atau enggak, Anda tinggal cek aja. Bunga deposito tahun 2019 sama tahun 2020 bagaimana? Sama atau turun? Gitu kan. Tahun 2021 bagaimana? Sama atau turun? Sepengetahuan saya turun ya. Anda boleh cek ya. Makanya kalau saya lihat ini hasilnya wajar-wajar aja menurut saya. Ya. Oke, ini mengenai profitnya ya. Oke, kita cek. Nah, ini faktor kenyamanannya ya. Kenapa kok saya sampai saat ini memutuskan mau sharing bisnis ini? Ya, karena kalau tidak ada faktor kenyamanan, saya tidak akan pernah mau sharing ya. Jadi ceritanya tahun 2002 sampai detik saya join di robot ini, saya tidak pernah melakukan sharing. Bahkan banyak teman dekat saya sendiri tidak tahu kalau saya itu trading ya. Saya udah pernah tuh yang namanya sampai jual mobil ya. Pernah, tapi nggak ada yang tahu jual mobilnya itu karena kalah trading, nggak ada yang tahu ya. Mungkin buat yang sudah pernah saya ceritain jadi tahu ya. Kenapa saya berani ngomong sekarang? Karena saat ini saya bisa membuktikan bahwa saya profitnya konsisten ya. Jadi luar biasa. Oke, kenyamanan. Apa sih yang membuat saya berani untuk cerita ke Anda semuanya? Pertama saya perkenalkan, saya ini belajar, saya tahu trading otomatis ini ya, yang luar biasa ini dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia ya. PT ini adalah sebuah perusahaan IT yang berdiri tahun 2017 ya. Nah, ownernya itu sudah trading sebenarnya ternyata saya tahu dari tahun 2002 juga ya. Cuman bedanya dia belajar bagaimana membuat software EA atau Expert Advisor. Nah, kemudian dia melakukan software itu, pembuatan software itu sampai rampung, ya. Akhirnya dia tes setelah sekian tahun, akhirnya dia mendirikan perusahaan ini. Itu yang luar biasa. Bedanya kalau saya enggak, ya, saya enggak lakukan itu. Karena apa? Karena saya enggak percaya robot, ya. Jadi ceritanya saya awal tuh enggak percaya dengan yang namanya trading otomatis, enggak percaya, ya. Dan saya rasa kalau Anda punya teman-teman manual trader di tempat ini, tanyakan ya, nggak ada yang percaya biasanya awalnya. Oke, Anda bisa lihat sekarang di sini legalitasnya lengkap ya, legalitasnya lengkap sekali ya. Anda bisa cek, Anda screenshot, Anda cek aja.
Banyak teman yang sudah menyelidiki ya, bahkan ada yang email ya, langsung ke departemen terkait dan hasilnya semuanya benar ya. Nah, perusahaan ini ada SUP-L-nya. Nah, ini apa SUP-L? Berarti kan dia direct selling ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti saya kasih tahu apa fungsi SUP-L ini. Oke, PT Simbiotik ini memiliki beberapa kantor ya, baik dia di dalam maupun di luar negeri ya. Jadi semua yang ada di layar saya ini semua ada kantornya. Hebatnya semua kantor ini adalah aset milik PT SMI ya. Jadi bukan sewa tapi mereka beli. Mereka beli, bahkan mereka sedang membangun yang namanya kantor pusat ya. Ini adalah sebuah tower ya, Net 89 Tower, dan sedang dibangun juga satu pabrik ya. Kalau di Bali yang luar biasa dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 6 November, akan diresmikan kantor cabang yang baru ya. Jadi ada satu hotel di Jalan Bypass Sanur yang sudah dibeli, di take over sama PT SMI, dan nanti tanggal 6 ini akan diresmikan ya. Itu tanggal 6 November ya. Oke, kita skip soal itu, kita bicara soal produknya ya. Produknya orang biasa taunya robot trading ya. Teman-teman, kita nggak bisa sebut robot trading ternyata. Kenapa? Karena SIUP berhubungan dengan SIUP-L yang tadi saya bilang ya. Teman-teman kalau untuk perusahaan direct selling tahun 2019 itu mengalami perubahan. Perubahannya apa? Dalam direct selling kita tidak bisa menjual yang namanya jasa. Nah, kebetulan robot trading itu termasuk dalam kategori jasa. Makanya kita nggak boleh ngomong jual robot trading. Loh, lalu apa dong? Ya, kita menjual yang namanya e-book ya, menjual yang namanya e-book di mana nantinya kita diberikan fasilitas berupa aktivasi ya, aktivasi untuk menyalakan kapasitas trading dan kita bisa menggunakan robot tradingnya secara gratis. Ya, kalau seperti itu benar jalurnya seperti itu ya. Makanya kalau sampai teman-teman tahu, ada sebuah website nih yang diblokir gitu kan. Kenapa? Karena menawarkan secara salah ya, katanya menjual robot trading gitu ya. Net 89 jual robot trading nggak boleh karena aturannya bukan seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara SmartX menjual SmartX, kita menggunakan robot trading SmartX boleh seperti itu ya. Nah itu banyak website-website yang diblokir karena menjual dengan cara yang salah. Bahkan ada yang menjual dengan cara titip dana, itu nggak boleh ya. Teman-teman, supaya nyaman, pastikan Anda trading menggunakan nama Anda pribadi ya. Nah, oke. Lalu skema pendaftarannya seperti apa? Karena skema pendaftaran ini adalah faktor utama saya mau join di tempat ini ya. Proses registrasi yang pertama kita lakukan di PT SMI-nya ya. Jadi kita mendaftarkan diri menjadi anggota, kita sebagai user kita memberikan data ya, kemudian kita mendapatkan ini nih user ID, password dan PIN gitu ya. Nah, setelah semuanya jadi kita beli e-book ya, kita membeli e-booknya. Oke. Setelah proses ini selesai, bisa nggak kita ganti passwordnya? Bisa ya. Jadi kalau bagi Anda yang didaftarkan oleh rekan Anda, oleh teman Anda, atau mungkin oleh admin gitu ya, lalu Anda nggak nyaman kan yang namanya password dipegang orang lain, Anda mau ganti bisa ya. Setelah Anda ganti, ya udah putus hubungan gitu ya. Karena berarti data ini Anda pegang sendiri gitu ya. Oke, ini untuk PTSM ini ya. Buat PTSM ini saya biasa aja masih yang di sini. Buat saya yang paling penting adalah data di brokernya. Bagaimana cara pendaftaran di broker. Jadi karena basic saya pernah trading ya, dan juga saya melakukan trading di broker luar, saya kebetulan tahu gitu bagaimana prosesnya. Sebab waktu saya trading di broker luar, saya juga trading mendaftar sendiri, tidak melalui orang lain ya. Oke, ini proses registrasinya. Sejauh ini kita ada 4 broker ya, kita ada 4 broker yang digunakan. Nah, kita sebagai user memberikan data ya, memberikan data ke broker ini salah satu ya. Kemudian kita mendapatkan ini semua nih, ada user ID, website password ya, meta ID, master password, investor password, ini dapat semuanya. Ya, teman-teman kalau Anda melakukan pendaftaran secara mandiri ke sebuah broker, Anda pasti mendapatkan ini semua ya. Buat saya yang paling penting adalah pertama website password, bisa nggak Anda ganti gitu ya. Kalau Anda bisa ganti website passwordnya kan berarti Anda bisa pegang akun Anda secara akun ini di bawah kendali Anda penuh, intinya begitu. Jadi tidak di bawah kendali orang lain. Kenapa? Begitu password diganti, kalau itu terkoneksi dengan emailnya kita, nggak ada orang yang bisa masuk lagi tuh, ya. Nah itu. Terus yang kedua, Anda harus mendapatkan master password-nya. Kenapa? Karena ini untuk kontrol tradingnya kita.
ya. Nah, nanti saya jelaskan di belakang mengenai resiko dan cara meminimalisasi resikonya. Hubungannya dengan master password, ya. Setelah semua ini lengkap, sudah benar, baru kita melakukan deposit, ya. Nah, tadi saya bilang pada saat kita membeli e-book kita mendapatkan activation key. Activation key-nya diberikan siapa? Ini diberikan oleh SmartX, ya. Nah, kita tinggal serahkan nih Meta ID, master password, kita nyalakan key-nya, ya, kemudian otomatis tradingnya. Cuman gitu aja, bener cuman gitu aja, ya. Nggak percaya, coba aja, ya. Nah, di sini yang saya perhatikan adalah apabila kita ubah website passwordnya, nggak ada yang bisa masuk, ya. SmartX atau PT SMI nggak tahu tuh website passwordnya kita. Jadi kita yang mengendalikan akun kita secara penuh, ya. Disitulah faktor kenyamanan saya. Oke. Nah, biasa orang juga tanya, ini ada hubungan nggak dengan OJK, dengan Bapepti, ya? Nah, ini teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Jadi OJK ini hanya mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana. Ya, sedangkan di sini bukan penampungan dana nih, ini bukan bank ya. Kita melakukan kegiatan perdagangan. Nah, kalau kegiatan perdagangan itu harusnya diawasi oleh Bapepti ya. Sedangkan Bapepti ini hanya mengawasi atau mengatur kegiatan perdagangan yang hanya terjadi di Indonesia. Ya, nah ini terjadi di mana kita menggunakan broker luar, jadi nggak perlu dilakukan pengawasan. Lucunya saya sendiri waktu mau join, saya nanya ke teman saya yang ngajak gitu ya. Ini di bawah Bapepti nggak? Enggak dong, kan di luar. Oh yaudah, gua join. Saya malah gitu ya. Kenapa ya? Saya lebih nyaman trading di luar ya. Buat kalau ngomong alasannya kenapa, tanyakan ke para manual trader ya. Jadi kalau Anda punya teman terus sudah biasa trading gitu, ditanya aja. Kalau syaratnya adalah pernah melakukan keduanya ya. Jadi di dalam negeri pernah, di luar negeri pernah. Saya lebih nyaman di luar. Kenapa? Karena lebih bebas ya, lebih bebas. Ternyata untuk pengaturan lotnya lebih bebas ya dan lebih mudah. Biasanya lebih stabil juga ya. Oke, spreadnya lebih rendah juga. Nah, itu banyak alasan sebenarnya. Oke, next buat Anda yang nggak ngerti, dari tadi ini kita ngomongin apa sih? Nah, saya ini sebenarnya ngomongin kegiatan trading atau kegiatan perdagangan ya. Tapi perdagangan dalam dunia digital ya. Nah, dalam dunia digital itu ada beberapa sebenarnya. Ada saham, forex, futures, komoditi sama kripto ya. Kalau saham kan teman-teman udah tahu ya. Jadi memang jual beli saham zaman dulu sama sekarang udah sangat berbeda. Sekarang bisa dilakukan digital ya. Kalau forex itu artinya mata uang ya. Jadi kita perdagangan mata uang. Lalu ada futures, ada komoditi. Kalau komoditi lebih ke emas, gas ya. Kripto, mata uang kripto seperti Bitcoin ya, atau USDT, macam-macam ya. Nah, kalau saya disuruh pilih, saya biasa akan pilih forex ya. Dari dulu saya paling suka forex ya, nggak suka yang lain. Kenapa? Karena menurut saya susah untuk dipengaruhi ya. Kok bisa susah untuk dipengaruhi? Karena ini loh teman-teman ya. Karena jumlahnya ini loh ya. Jadi kenapa forex itu? Karena menurut saya volume tradingnya ini yang terjadi setiap hari itu besar sekali ya. Jadi kalau angka yang ditradingkan itu besar sekali, susah untuk dipengaruhi oleh seseorang atau sebuah instansi. Ya, tapi kalau misalnya angkanya itu volumenya terbatas, itu bisa digoreng ya. Bisa dimainin lah gitu ya. Nah, itu buat saya kurang aman ya. Oke. Jadi kita bicara apa nih sekarang? Bicara trading forex ya. Berarti kita bicara soal perdagangan jual beli mata uang ya. Jadi ketika terjadi perbedaan dan perbedaan itu menguntungkan Anda, itu Anda artinya kan Anda dapat untung gitu ya. Jadi kalau Anda beli di bawah, jual harga lebih tinggi, Anda mendapatkan keuntungan gitu ya. Oke, itu untuk jual beli trading forex ya. Nah, ini menjadi peluang yang luar biasa yang dapat memanfaatkannya. Kenapa? Karena trading forex itu dilakukan secara dua arah, ya. Bisa buy, bisa sell. Lain dengan saham. Biasa kalau orang beli saham kan beli di bawah, tunggu harganya naik, baru dilepas, baru dapat untung. Tapi kalau beli kemahalan, waktu harganya melorot, nilainya melorot, dijual ya rugi dong, gitu ya. Kalau forex enggak, kalau forex main dua arah. Jadi awal pandemi, tepatnya Februari 2020, baru saya putuskan setelah saya cek ya semuanya oke, baru saya putuskan ini layak untuk disiaringkan. Kenapa? Karena akan banyak yang membutuhkan.
Karena saat pandemi semua bisnis akan turun dan saya sudah sadar saat itu saya harus sharing karena banyak yang akan membutuhkan dan ternyata terbukti ya. Boleh tanya ke pengundangnya, membantu nggak join trading di sini? Coba ditanya ya. Oke. Nah, ini menurut Josoro sendiri ya, Master Forex ya. Jadi dia menurut dia Forex trading ini adalah mesin penghasil uang yang terhebat di dunia. Sampai saat ini belum ada yang mampu menandinginya ya. Ini master trader nih yang ngomong ya. Jadi kalau nggak percaya saya, percaya dia deh ya. Oke, ini loh saya bicara soal resiko trading forex yang Anda harus tahu. Resikonya ya itu rata-rata ada 3 teman-teman ya. Pertama adalah loss trading, yang kedua adalah margin call, yang ketiga adalah broker scam ya. Nah, kalau ditanya biasanya orang paling takut di yang ketiga ya, yang di broker scam ini biasanya paling takut ya. Cuman teman-teman saya akan bicara 99,9% ya, uang orang hilang dalam dunia trading itu karena ini, teman-teman. Karena loss trading dan margin call ya. Apa sih loss trading itu? Nah, ini saya kasih contoh ya. Loss trading itu misalnya gini. Anda punya modal 100 juta, ya, kalah nih 30 juta. Berarti kan kalah 30%. Terus Anda bilang, aku nggak mau main lagi, stop. Itu Anda kalah trading. Tapi kalau ada orang yang kebalikannya ya, wah, asem nih kalah 30 juta. Aku harus balikin. Udah mainin aja semua gitu. Pakai semua marginnya. Ya, ternyata amblas, kalah juga ya. Nah, itu namanya margin call karena Anda kehilangan semua uang Anda. Nah, kalau broker scam ya berarti penipuan ya. Jadi broker yang kabur ya. Resiko ini ada. Kita hilangkan nggak bisa. Bagaimana cara kita meminimalkan resikonya? Itu yang paling penting ya. Kalau loss trading caranya belajar ya. Anda harus belajar ya. Teman-teman dalam trading itu ada 2 analisa. Pertama teknikal, itu Anda belajar baca chart ya, agak pusing ya. Yang kedua, kalau yang orang lama biasa baca berita, cuman baca berita aja. Cuman biasanya itu jadi sesekali aja. Misalnya kebijakan pemerintahan gitu ya. Tapi kan Anda harus benar-benar membaca gitu, mengerti kira-kira arahnya kemana, baru Anda memutuskan ya. Dan itu kan tidak terjadi setiap hari. Itu bedanya. Kalau secara fundamental biasanya nggak secara tiap hari, tapi kalau secara teknikal kalau Anda bisa baca chart, Anda bisa mendapatkan keuntungan setiap hari, ya. Cuman belajar, gitu ya, dan itu susah. Nah, untuk margin call tinggal belajar soal money management, ya. Artinya misalnya gimana? Kalau Anda punya uang 100 juta, ya jangan semuanya dipakai, ya kan? Pakai aja yang resikonya siap untuk hilang, gitu ya. Hilang dalam arti kata kalah, gitu. Atau misalnya dari uang 100 juta Anda masukin 50 juta, terus Anda berkata nih, aku akan main sampai batas kekalahan 20% gitu kan. Jadi kalau 20% kalah, berarti kan kalahnya 10 juta. Kalau kalah Anda masih punya uang 40 juta, berarti Anda nggak sampai margin call. Ya, itu adalah belajar money management. Nah, untuk broker scam, simple teman-teman. Dalam trading forex itu sebenarnya ada 2 macam broker ya. Yang pertama adalah broker in-house ya atau dealing desk. Yang kedua adalah broker non-dealing desk ya. Nah, kalau broker in-house itu Anda para trader dilawankan ya, dan itu buat saya berbahaya. Tapi kalau non-dealing desk ini broker yang bermain di free market ya. Kalau bermain di free market dengan bank internasional, itu kemungkinan untuk scam hampir tidak ada. Ya, walaupun ada kemungkinan 0,23%. Karena kita susah untuk membedakan mana yang dealing desk dan mana yang bukan. Ya, cuman biasanya yang non dealing desk ini adanya di luar. Kenapa? Karena jumlah trader di luar itu sudah besar sekali dibandingkan di Indonesia. Ya, nah itulah kenapa saya salah satu alasan kenapa saya mau main dengan broker yang di luar. Oke, saya tambahkan satu lagi ya yang biasanya orang lupa. Jadi ada satu resiko lagi yang orang nggak ngerti ya, karena biasanya orang yang hadir di sini rata-rata nggak tahu trading. Terus gimana? Dimainkan ya. Jadi trading secara manual bisa dimainkan juga oleh seseorang yang disebut fund manager ya. Nah, kalau trading dengan software tetap namanya fund manager, tapi fund manajernya kan perusahaan yang mengatur softwarenya. Nah, fund manager ini bisa nggak ngalahin kita? Bisa ya. Nah, bagaimana kita mengecilkan resikonya? Caranya, pastikan Anda mendapatkan master password-nya, yang tadi saya bilang. Kenapa?
Karena master password adalah sebuah kunci di mana Anda bisa override, ya, di mana Anda kalau lagi dimainkan oleh seseorang atau dimainkan oleh sebuah IE sekalipun, Anda bisa memutuskan stop, ya. Dan karena Anda mempunyai website passwordnya, Anda bisa ganti juga master passwordnya, ya. Makanya disitulah saya merasa nyaman sekali, karena dana benar-benar 100% di bawah kendali kita. Kita mau stop, stop, gitu ya. Kita tinggal tarik aja dananya, ya. Oke, problema trading forex apa sih? Ya intinya tadi ya, kita harus belajar, ya. Dan belajar itu waktunya nggak sebentar. Nah, bagaimana cara kita mengatasi problema ini? Ya, simpelnya teman-teman, problema trading forex ini sebenarnya sama dengan kalau saya analogikan ya, Anda harus ke sebuah daerah yang Anda tidak tahu di mana dan Anda nggak punya handphone. Gimana Anda harus belajar peta dulu? Wah, itu repot ya, butuh waktu, ya. Supaya simpel gimana? Pakailah sebuah software ya. Zaman sekarang kan kalau mau ke mana-mana ada Google Map gitu ya. Sama. Jadi dalam trading forex ini juga ada softwarenya ya, namanya IE atau Expert Advisor ya. Nah, kalau kita pergunakan sebuah software, artinya apa? Kita bisa lakukan trading otomatis ya. Nah, tinggal yang kita harus ketahui adalah logika kerjanya, cara mainnya bagaimana. Kalau Anda memutuskan pakai sebuah software, ya, Anda taruh uang Anda di sana, Anda hanya lihat profitnya, tapi Anda nggak tahu logika kerjanya, itu bahaya, ya. Makanya malam ini saya akan jelaskan ke Anda. Oke, logika kerja dari SmartX, ya, ini namanya SmartX, versinya udah 421, berarti dia dilakukan update terus-menerus. Yang pertama adalah dia melakukan single entry saja, ya, dia tidak multiple entry. Artinya dia hanya mengambil satu posisi saja, ya. Dia tidak akan ambil posisi kedua sebelum posisi pertama ditutup, ya. Dan money manajemennya 10%. Artinya dia masih mempunyai tahanan bebas sebanyak 90%. Teman-teman, kalau Anda yang bingung dengan bahasa trading ini, simpelnya biasa saya analogikan dengan sebuah handphone. Kalau Anda pakai handphone Anda hanya satu aplikasi, ya, artinya kalau Anda mau pakai aplikasi kedua, Anda harus tutup dulu nih, di swipe ke atas ya, ditutup, Anda buka aplikasi kedua. Mau buka aplikasi yang lain, tutup dulu ya, baru buka aplikasi yang ketiga. Handphone Anda nggak akan ngehang, ya. Sama kalau di sini trading Anda nggak akan margin call. Kenapa? Anda masih mempunyai tahanan bebas 90%. Ya, disitulah kenapa saya nyaman di sini. Sudah gitu, dikasih double protection lagi. Double protectionnya apa? Ini nih, ada maksimum loss 5% per hari. Jadi dijamin di sini, kalau trading, itu nggak mungkin kalah lebih dari 5%. Kalau ditanya, bener nih? Bener, memang belum pernah terjadi. Kekalahan yang terjadi sejauh ini, yang paling besar adalah 2,51, dan itu pun hanya satu kali terjadi. Jadi belum pernah terjadi. Oh, bisa nggak terjadi? Kalau menurut saya bisa, ya. Nah, kenapa ada jaga-jaga di sini, ya? Kenapa? Karena di dalam trading forex itu ada satu kejadian yang luar biasa yang bisa menyebabkan market crash, ya. Dan itu lonjakannya sangat luar biasa. Nah, market crash itu biasanya adalah bencana alam atau terorisme, ya. Itu tidak bisa diprediksi. Tapi dijamin kalau sampai terjadi maksimumnya loss-nya 5%. Ya, nah kenapa belum terjadi ya? Karena memang belum ada. Market crash itu belum pernah ada sejak robot ini dinyalakan, ya. Dan robot ini nggak maruk, teman-teman, ya. Dia target kerjanya cuma 1% per hari. Ya, dia nggak maruk, nggak cari 5% gitu loh. Pokoknya 1% sudah nyampe, dia stop. Ya, kelihatannya 1% ini kecil, kelihatannya. Tapi buat Anda yang tahu trading, sebenarnya itu 100 poin loh yang dicari sama robotnya. Dan itu 100 poin konsisten itu sebenarnya susah. Kalau buat trader ya susah untuk konsisten di situ ya. Nah, terus dia juga ada lagi logika jumlah maksimum loss-nya 2 kali per hari. Jadi robot ini bermain simpel, pokoknya kalah 2 kali dia stop aja, ya. Dan dia dilengkapi dengan logik yang adaptif. Jadi dia akan bisa menentukan nih pakai logic trend atau sideways ya. Dia tentukan. Pokoknya kalau 1% stop, 5% kalah stop gitu kan. Maksimum loss 2 kali per hari. Jadi kalau kalah 2 kali ini nggak boleh lebih dari 5% juga gitu loh. Makanya asik banget ya.
Dan yang membuat saya lebih nyaman lagi adalah jam permainannya dibatasi di jam yang kita bisa pantau. Jam 7 sampai jam 23 WIB. Sebagai mantan manual trader, bermain trading 24 jam itu melelahkan sekali. Ya, jam 3 pagi masih harus pantau itu melelahkan sekali. Waktunya habis ya. Tapi kalau di sini bahkan saking percayanya saya udah nggak pernah mantau ya. Mantaunya di grup aja gitu. Wih, udah profit. Oke, gitu ya. Loss, ya lossnya berapa? 1,5%. Oh, kecil gitu ya. Kenapa? Ya karena saya udah pernah terkena yang namanya margin call gitu ya. Jadi melihat floating loss 50%, 70% udah biasa. Nah, kalau selama ini minusnya cuma 1% gitu ya, buat saya kecil gitu ya, buat saya ya. Oke, ini sebuah logikanya ya. Oh, satu lagi terakhir, teman-teman, dengan adanya maksimum loss 5% per hari, kalau Anda mau trading secara nyaman, tentukan tentukan manajemen risiko Anda masing-masing. Ya, contohnya apa sih? Jadi Anda, kalau contohnya dari saya ya, saya ini siap bermain dan saya siap kalah misalnya 25%. Ya, berarti kalau sampai terjadi kekalahan berturut-turut 5 kali, ya, yang jumlahnya itu 25%, saya bisa stop. Ya, saya stop, ya udah, berarti saya kan masih punya uang tuh 75%, Anda bisa tarik gitu ya. Nah, itu money management ya, itu teman-teman. Jadi tradingnya santai. Kalau kalah sehari 1,5% masih jauh gitu ya. Dua kali 3% masih jauh gitu ya. Tapi kalau udah mendekati ya siap-siap tutup aja gitu ya. Jadi asik mainnya. Oke, itu untuk logika kerja dari robotnya. Kenapa harus SmartX ya? Kalau buat saya kenapa harus SmartX? Karena ini kenyamanan dan keamanan ini adalah yang utama dan saya sudah memastikan itu menurut saya ya. Logika tradingnya jelas ada, kendali penuh bisa di tangannya kita, lalu profitnya sudah konsisten, jadi sudah terbukti dari November 2018, di mana menurut saya ini mematahkan ketidakpercayaan saya sama robot trading ini. Ya, jadi tadinya saya nggak percaya robot trading, tapi ternyata harus percaya, mau nggak mau. Nah, gimana caranya percaya? Simple, apa? Masuk aja, ya. Anda masuk, mau akun yang paling kecil pun nggak apa-apa. Anda bisa buktikan, ya. Dan saya udah buktikan gitu loh. Ya, 100% otomatis. Jadi Anda diamin aja, dia menghasilkan. Lalu modal bisa dikelola di akunnya kita sendiri, ya. Nah, ini yang paling penting. Jangan pakai akun orang lain. Pastikan pakai akun Anda sendiri. Kalau Anda ada yang konsorsium, langsung pecah. Ya. Bikin akun sendiri. Kenapa? Anda harus jaga hubungan Anda dengan teman ataupun saudara Anda. Ya. Dan profit dan modal bisa ditarik kapanpun. Jadi, kapanpun bisa. Weekend bisa. Ya. Malam bisa. Ya. Pokoknya kapanpun bisa deh. Ya, itu asik banget. Bahkan saat tahun baru bisa. Ya. Dan ini dinamis dan adaptif sama market ya. Jadi keren banget, anti margin call, deposit sekali, panennya setiap hari ya, asik. Oke, aturan main. Nah, ini aturan main. Profit dibagi antara Anda dan perusahaan. Luar biasa? Enggak, biasa aja ya. Di mana-mana begitu. Yang luar biasa ini, kalau loss diganti atau dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Ini yang keren buat saya ya. Karena apa? Karena waktu saya dulu dimainkan oleh fund manager, loss itu ditanggung sendiri dulu. Kalau di sini enggak, ya dikompensasi. Gimana tuh simulasinya? Nah, ini simulasinya supaya Anda bisa jelas ya. Simulasinya begini, misalnya Anda mempunyai equity $10.000 ya, sharing profitnya 70-30 ya, ini misalnya. Oke, 1%-nya berarti $100. Hari pertama tercapai $100 ya, pembagiannya 70-30. Anda $70, perusahaan dapat $30. Equity naik ya. Jadi otomatis Anda punya harta menjadi 10.070 ya. Nah, kalau kalah gimana? Kalau kalah tidak ada pembagian, harta Anda berkurang betul, tapi hanya sementara. Kenapa? Karena ketika hari ketiga profit, dia akan mengkompensasi ya. Anda bisa lihat $100 ini ya dipakai untuk membayar dulu nih kekalahannya. Sehingga selisihnya $20. Nah, selama selisih ini merah warnanya ya, tidak ada pembagian ya. Equity Anda naik ya dan akan dikembalikan ke angka ini nih. Kok bisa? Kita lihat hari keempat ketika profit ya. Ini mengkompensasi lagi tuh kan.
Sehingga selisihnya $80 dan $80 inilah yang kemudian akan dibagi ya. Tuh ya, uang Anda sudah balik ditambahin lagi ya. Itulah asiknya teman-teman. Hari kelima ini balik ke normal tuh ya. Jadi buat saya ini sebuah sistem aturan main yang sangat fair ya, yang sangat adil ya. Jadi kalau artinya kalau perusahaan ini tidak mencari untung, dia juga nggak dapat untung ya. Jadi perusahaan di pihak kita dan dia nggak ambil tuh yang namanya bonus rebate ya. Apa itu bonus rebate? Tanyakan ke teman Anda yang trader ya. Kalau enggak, presentasi saya jadi panjang sekali ya. Tapi keren banget ya. Jadi profit sharing-nya menurut saya fair profit sharing. Oke, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Join di sini berapa sih? Paling kecil 9 juta aja. Dari mana 9 juta? Beli e-booknya $100, deposit modalnya $500 ya. Semuanya dikalikan ini nih di sebelah kanan bawah ada fixed rate-nya ya. Jadi dikalikan 15.000 sehingga total modalnya 9 juta rupiah. Jadi 1%-nya bukan dari 9 juta ya teman-teman. 1%-nya dari deposit modal Anda di broker ya. Jadi 1% dari $500 adalah $5, di mana karena profit sharing-nya 50-50, maka Anda mendapatkan bersih $2,5. Nah, $2,5 kalau dikalikan 13.000, muncullah 32.500. Rata-rata profit harian ini bisa ditulis. Kenapa? Karena target kerjanya 1%. Ya, jadi apabila tercapai 1% tepat, maka Anda mendapatkan bersih 32.500. Ya, teman-teman, dalam trading harusnya saya nggak boleh bicara masa depan, tapi saya bicara ini berdasarkan masa lalu ya. Anda bisa lihat adanya keterangan di bawah. 10% diambil dari di bawah rata-rata tahun 2020. Ingat, tahun 2020 rata-ratanya hampir 12%. Jadi kalau saya kasih 10% masih di bawah rata-rata ya. Ini berdasarkan histori. 14% adalah rata-rata tengah dan 19% adalah rata-rata tahun 2019 sebelum kondisi puncak pandemi ya. Kenapa kok saya tulis? Karena saya percaya ketika nanti pandemi selesai, perdagangan akan meningkat, dan ketika volume perdagangan meningkat, kita bisa kembali ke semula ya. Jadi jangan cuma nonton, ikut dari sekarang. Jadi Anda bisa rasain tuh naiknya ya. Boleh dibilang Anda yang belum join lebih beruntung dari saya. Kenapa? Karena saya dulu menikmati profit 21%. Turun sekarang ya kan. Nah, kalau Anda sekarang mulai dari 10%, kemudian naik menjadi 19% gimana? Lebih asik kan? Ya, profitnya naik. Oke. Jadi mainnya gimana? Ya lihat aja total modalnya. Anda yang belum pernah, saya pasti akan nanya, uang dinginmu berapa ya? Tinggal cari, dilihat dari kolom total modalnya. Sesuaikan aja dengan uang masing-masing ya. Jadi semakin tinggi Anda taruh, semakin besar profit sharing Anda ya. Jadi yang paling kiri yang besar adalah punya investor ya, punya Anda. Tuh ya, ini pro trader yang lebih besar ya. Nah, biasa saya sarankan sih kalau mau bermain di angka berapa? Kalau uangnya ada paling minimum di sini bagus nih, di angka 90 juta. Kenapa? Kalau Anda trading di Indonesia sendiri biasanya disarankan 100 juta. Dan di angka inilah profitnya mulai berasa ya. Kalau dapat 3,9 ya, apabila untungnya 10% kan udah bagus. Ya. Paket yang paling menguntungkan kalau buat saya adalah paket eksekutif ya. Kenapa paling menguntungkan? Karena di paket eksekutif ini deposit modal di brokernya bisa cuma 80% aja ya. Jadi kalau Anda bisa lihat ada perubahan di deposit modal di broker sama total modalnya. Yang awalnya 225 juta ya total modalnya, kalau didepositkan 80% saja, maka total modalnya cuma 187.500 juta ya, jadi di bawah 200 juta. Tapi rata-rata profit bulanannya masih sama tuh, ya. Nah ini yang asik. Jadi dengan modal yang lebih sedikit, Anda berpotensi mendapatkan penghasilan secara maksimal ya. Jadi ini yang paling menguntungkan ya. Tapi yang paling bagus sebenarnya masing-masing ya. Yang paling bagus itu sesuai uang dingin masing-masing kalau buat saya ya. Oke, ini nanti paket-paketnya tinggal ditanyakan ke pengundangnya ya. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda bisa di Supreme ya. Kenapa? Karena profit sharing-nya Anda dapat paling gede ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena ini Anda mempunyai financial freedom di sini ya. Cukup gede ya hasilnya, cukup besar. Oke, sharing profit
ada 90-10, gunanya apa? Nah, teman-teman harus tahu buat apa ini. Saya ceritakan sekarang. Dalam setiap kegiatan perdagangan pasti ada yang namanya pembagian komisi ya. Nah, kalau Anda lihat jenis komisi trading forex, klik aja di Google ya, jenis komisi trading forex. Itu akan muncul biasanya ini pada umumnya, komisi rebate namanya. Sebuah komisi yang didapat dari spread per transaksi, baik Anda untung ataupun rugi. Ini pada umumnya ya. Cuman di sini bukan ini ya. Ini yang kenapa saya itu lega banget deh, mau deh jalan di sini. Kenapa? Karena tidak mendapat perusahaan tidak menerima komisi rebate-nya. Jadi artinya kalau saya ngajak orang, kemudian Anda ini misalnya Anda gitu ya, join di bawah saya gitu ya. Lalu ada kejadian loss gitu ya. Saya nggak dapat apa-apa. Loh, emang kalau join dapat sesuatu ya? Dapat kok ya. Saya ceritain di sini ya. Saya sebutnya sebagai fair profit sharing, teman-teman. Komisi yang didapat hanya ketika terjadi profit ya. Ingat ya, paket tadi kan ada 6 kan. Anda bisa tanyakan ke undangnya sekali lagi. Sebelah kiri ini adalah milik Anda, yang paling besar adalah milik Anda. Yang sebelah kanan milik perusahaan. Dan ingat, ini hanya didapat ketika profit saja. Jadi ketika loss nggak dapat ya. Dan ini dibagi 3 ya. Ibaratnya 50% ini buat perusahaan, 30% ini buat yang ngajak ya gitu. Jadi satu di atas Anda dan 20% untuk yang ngajak sebelumnya ya. Berarti 2 di atas Anda. Nah, ini sebenarnya skema apa? Apakah ini skema MLM? Bukan ya. Ini sebuah skema komisi overriding ya atau komisi bertingkat di penjualan sales manapun ya. Biasa aja. Jadi kalau Anda seorang agen properti seperti ini ya. Biasa Anda sebagai agennya dapat komisi, seniornya dapat komisi, perusahaannya dapat komisi. Anda seorang agen asuransi sama ya. Anda sales mobil, motor sama ya. Jadi seperti ini dan di forex pun sama. Komisi rebate pun dibaginya bertingkat juga gitu ya. Nah, ini yang saya garis bawahi di sini fair ya. Sorry. Di sini fair tuh. Kenapa fair? Karena hanya dapat ketika profit. Ya, itu dia asiknya ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau profit kalau Anda join di sini, itu Anda tinggal download sebuah aplikasi yang namanya MetaTrader ya. Dan Anda bisa lihat ya, jadi yang ada Euro USD ini adalah transaksinya, ya ini ada transaksi, Anda langsung untung. Ini kebetulan hanya sekali OP ya, hanya 1 kali transaksi langsung dapat 1% nih, ya. Kalau 1% profit, ya udah dibagi 90-10. Nah, 10-nya ini kan $50 nih, 50,5 dibagi 3 tuh. 1 2 3. Jadi semuanya bisa kelihatan ya. Semuanya bisa kelihatan. Nah, itu asik ya. Oke, kalau loss 2 kali, kalau loss ya stop ya, dia stop. Nah, ini kan tanggal 17 bulan 8 ya. Pas hari merdeka kitanya loss gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ingat nih, saya paling gampang ingatnya gitu aja. Kalau mau lihat loss kapan? Tanggal 17 Agustus 2021. Kenapa begitu? Karena memang loss-nya lebih sedikit daripada profit-nya ya. Lebih seringan profit daripada loss-nya gitu kan. Oke. Nah, ini ya, skema loss diganti dari mana? 17 Agustus kan kalah. 18 Agustus menang nih ceritanya. Ya, tapi belum ada pembagian. Karena apa? Karena setelah dikurangin kan masih minus tuh. Jadi tanggal 19 kalau profit lagi ya, dilihat oh ada sisa profitnya, dibagi gitu ya. Ini pembagiannya. Jadi semuanya jelas, semuanya bisa kelihatan ya. Nah, jadi transparan. Asik banget. Jadi ada 2 jenis keuntungan ya. Kalau Anda trading sendiri ya berarti Anda melakukan linear ya. Anda naik nggak duitnya? Naik ya. Balik nggak modal yang bisa balik gitu. Tapi kan trading sendiri itu pasti lama gitu ya. Kalau mau yang paling cepat ya masuk Supreme gitu kan. Nah, tapi kalau Anda yang modalnya kecil pengen cepat balik, sharing aja gitu. Kalau memang menguntungkan, sharing aja. Dan Anda mendapatkan profit sharing gitu kan. Rugi nggak jadi reseller? Nggak rugi dong, kan Anda dapat profit sharing. Tertekan nggak jadi reseller? Nggak juga. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya Anda bersenang-senang atas kerugian orang lain. Nggak ada. Kenapa? Anda hanya mendapatkan profit sharing ketika terjadi profit. Jadi kalau Anda profit, teman Anda profit, Anda dapat bagian. Asik ya? Jadi itulah kenapa mau sharing. Oke, ini 2 jenis keuntungan. Teman-teman ingat ya, pesan saya dilarang pakai yang namanya
uang hutang, uang gadai maupun uang dapur ya, jangan ya. Tapi kalau aset yang mati lain ya. Kalau aset yang mati yang memang nggak dipakai daripada dianggurin kan dan nggak jadi duit boleh ya. Itu boleh. Tapi kalau Anda maksa nih mobil masih Anda pakai tinggal satu gitu Anda jual juga jangan ya. Jangan. Oke, 3 langkah untuk profit sederhana, tentukan paket, daftar, siapkan kartu identitas, email dan rekening bank, nomor telepon gitu ya. Belajar daftar, nggak ngerti cara daftar, tanyakan pengundangnya. Ya. Kadang-kadang ada adminnya, jadi asik. Tarik profit deh, udah ya, ganti passwordnya, selesai gitu. Tinggal nungguin aja gitu ya, asik banget. Teman-teman, kenapa hari ini saya mau cerita buat Anda? Ini adalah moto saya ya, karena trading sendiri itu biasa aja, nggak ada yang bisa dibanggakan dari trading sendiri, kaya sendiri gitu ya, senang-senang sendiri gitu ya. Tapi kalau saya sharing ke Anda, makmur bersama, nah itu luar biasa banget ya. Jadi melalui auto profit trading ini kita bisa saling mendukung ya, membantu kehidupan orang lain menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi ingat, nyaman, simple, otomatis profitable ya. Kita bisa memprofitkan Nusantara dan kita bisa menyelamatkan hidup orang lain ya. Oke, mari besar bersama Auto Profit Income dan Auto Sultan. Oke, ini adalah presentasi dari saya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanya? Silakan. Boleh di chat atau Anda boleh raise hand. Nanti saya persilakan. Belum ada nih yang nanya. Ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada ya? Oke. Ada teman-teman yang sudah trading di sini yang ingin melakukan sharing? Boleh? Testimoni? Singkat aja ya. Yang bawa banyak pengundang boleh nih sharing nih. Bikin rapat yang baik. Ya, Anda sharing, Anda berani melakukan sharing, berarti kan Anda sebenarnya itu boleh sharing? Boleh dong. Silakan Bu. Terima kasih sudah mau sharing. Ya maaf, karena saya lagi nggak pakai hijab, nggak apa-apa ya, suaranya aja. Silakan Bu. Boleh? Ya. Oke, saya Wulan. Jadi saya mau sharing. Saya join itu di tanggal 2 Mei 2021 dan sebenarnya sih udah dari 2019. Tetapi itu by WA aja dan saya memang belum pernah mengikuti Zoom atau ketemu dengan teman saya yang ingin sharing ini gitu kan. Tiba-tiba sampai 2 tahun saya tahu teman saya sekarang penghasilannya 450 juta per bulan. Deng-deng gitu kan. Terus ya ini maaf ya kurang stabil ya ininya ya. Oh, jelas Bu, jelas. Suaranya? Jelas. Jelas ya. Oke. Ya semoga jelas nggak blas. Terus kemudian akhirnya saya decide untuk join di Mei 2021. Sebenarnya di 2019 tuh karena saya belum belum tahu secara detail, belum pernah ketemu dan saya belum belum pernah buka, saya belum join juga Zoom-nya, sering diundang gitu ya pada saat itu. Akhirnya di 2021 saya join. Awal 9 juta dan saat itu karena saya memang sangat-sangat belum paham apa itu trading dan lain sebagainya gitu. Saat itu hanya saya pingin gini, bener nggak sih ini? Oke lah, saya coba dulu 9 juta gitu kan. Dan saya itu kata bahasa Inggrisnya gini, pasrah bongkoan ya. Terserahlah mau profit mau ini, intinya setiap bulan pokoknya saya yang tahu ada gitu kan. Nah ternyata sampai saya baru cek tuh sebenarnya teman saya, upline saya yang coba. Wah, yang kali ini terputus Bu. Bulan terputus yang ini. Ya, kayaknya bulan terputus. Maaf ya, aduh sinyalnya kurang bagus. Apa? Jadi Lanjut. saya ulang ya. Terus kemudian saya cek di September
itu sudah 1,6 gitu ya. Waduh, ini luar biasa dan saya withdraw. Saya ingin membuktikan juga gitu. Dari Mei sampai September saya cicing aja, diem gitu, nggak ngomong ke siapa-siapa juga. Pokoknya udahlah, pokoknya saya ini. Ternyata di September ada 1,7 lah, hampir. September dapat 1,7. Putus lagi, Bu. Iya. Ya Allah, maaf ya, Oke. punten, ini di kampung soalnya. Saya di ujung Jatuh. timur Pulau Jawa sekarang. Saya lagi ada di Banyuwangi, kemarin dibantu oleh Ko-Admin, ada acara di Aston, Banyuwangi, dan kita closing 10 member. Mantap. Oke, terus saya lanjut. Terus kemudian 1,8 dan kemudian satu sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Punten, Pak Paul. siapa ini? Paul. Paul, bahwa tujuan, ya Pak Paul, tujuan yang utama adalah satu, saya setuju banget bahwa kalaupun kita hanya apa ya namanya kaya sendiri, kok kurang ini ya kalau menurut saya. Kaya sendiri itu sebenarnya cukup makannya berapa sih, hanya berapa piring dengan usia sekarang ini kan. Kalau kita bisa makmur bersama teman-teman kita gitu ya, wah itu membahagiakan dan itu salah satu tujuan saya untuk sharing. Jadi ngajak teman-teman itu pingin bahwa saya sudah merasakan profitnya dan saya pingin teman-teman yang lain, teman-teman dekat saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya bisa merasakan. Dan saya bilang ke sebagian teman-teman yang mungkin atau teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya bahwa coba 5 bulan silahkan karena saya bilang softwarenya nggak mungkin dikembalikan lagi yang 1,5 juta gitu ya. 5 bulan mau dilanjutin sok silakan, kalau nggak apa-apa saya bilang. Tapi coba dulu 5 bulan. Setelah 5 bulan saya tidak bertanggung jawab. Mau dilanjutkan monggo, tapi kalaupun enggak sangat nggak apa-apa. Jadi luar biasa apa ya? Ini mungkin bagian dari doa semua banyak orang bahwa ada satu bisnis baru yang apa ya? Wah, saya suka sensi nih kalau ngomong kayak gini. Karena saya merasakan bahwa banyak orang yang saya 2 kali ikut BTSG di Bogor dan di Bandung kemarin, banyak orang-orang yang terbantu dengan bisnis ini, dari mulai menengah ke bawah sampai orang yang punya perusahaan, semuanya terbantu. Dan ini sesuatu solusi yang insya Allah solusi yang luar biasa dan semoga teman-teman yang share, yang hadir saat ini, kalaupun ada yang mau ditanyakan atau ada apa ya, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati, monggo silakan insya Allah Ko Paul, Pak Paul, Mas Paul, Kang Paul bisa bisa menjawab maybe ya atau bisa memberikan. Tapi sok coba silakan karena saya sudah merasakan ini, saya sudah melihat hasilnya dan bukan hanya saya tetapi banyak orang yang sudah merasakan hasilnya. Jadi pemulai tidak harus yang banyak, tetapi nanti insya Allah teman-teman akan tahu impact-nya. Seperti itu, thank you. Terima kasih. Sukses semuanya, salam sehat. Bulan, tanya sedikit Semoga dong. semuanya penuh keberkahan. Yes. Tanya sedikit boleh ya, Bulan? Boleh. Apa nih? Background-nya apa, Bu? Ya, saya background-nya, saya 18 tahun di asuransi partnership. Jadi bukan agensi, partnership, dan kemudian di awal sebenarnya di akhir tahun 99 itu sudah nggak jualan karena saya udah pegang tim. Jadi sebenarnya ini di challenge lagi, bukan jualannya, sharing. Kalau kemarin-kemarin karena partnership saya mesti ke bank, hanya bilang ayo dong tim saya, bantu dong tim saya gitu. Jadi ini challenge buat saya untuk ketemu dengan orang dan
sharing. Biasanya saya setiap akhir bulan gini ngomong ke tim saya, ayo udah berapa gitu ya, kayak debt collector gitu. Dan saya pun ada debt collector lagi yang di atas saya, Ya. yang di atas saya aku. Dan saya itu 20 tahun di asuransi partnership di salah satu asuransi swasta asing ya. Terus Ya. kemudian saya punya usaha yang sudah jalan 7,5 tahun di logistik, bermitra dengan salah satu BUMN. Dan Ya. kalau logistik saya, alhamdulillah terbesar profitnya di Tangerang dan Jabodetabek nomor 4 lah ya. Terus kemudian saya 2 tahun sebagai tenaga kerja profesional perusahaan, jadi staf ahlinya direktur salah satu BUMN logistik di Indonesia. Dan Wah, sekarang sejak ya kemarin lah ya, baru jalan. Kalau bisa dibilang mulai September saya bergerak sharing untuk ini dan saya sangat bahagia ya, nggak tahu karena tujuannya itu bukan gini. Mungkin kalau dulu walaupun saya membantu tim saya itu tujuannya itu kan apa ya? Supaya bos saya senang, perusahaan saya bahagia gitu. Kalau sekarang itu lebih yang gini, saya mau sharing ke banyak orang, mau siapapun mau itu office boy, mau itu Gojek, mau itu punya perusahaan, siapapun itu gitu. Saya mau sharing bahwa saya sudah merasakan ini, saya sudah mendapatkan hasilnya, mau join silahkan dengan senang hati. Kalaupun belum, ya semoga nanti dilembutkan hatinya untuk join. luar biasa, Kayak luar itu. biasa. Jadi Ini tanya-tanya kebahagiaannya itu secara aja. spesifik nih, Bu. Ya, Boleh. ternyata saya kira tadinya cuma ibu rumah tangga, tapi ternyata luar biasa latar belakangnya. Dibanding ini, Bu, penghasilan di sini, percepatan kenaikan penghasilannya ya, dibandingkan dengan kerja di tempat orang, ya, sama dengan usaha Ibu ya, mana yang lebih cepat, Bu? Ya, Percepatan kenaikan penghasilannya, paham ya, Bu, ya? Jadi misalnya Ibu tadinya join 2,5, 59 juta kan dapatnya cuma $2,5 tuh per hari, $5. ya kan, $5 $500. potong kan, dipotong profit sharing kan jadi 2,5 gitu kan. Tapi percepatannya nih, Bu, dalam 1 bulan bisa nggak tuh jadi $5 gitu kan. Aduh, ini udah 360 kilometer per jam kalaupun kendaraan udah pakai Ferrari. Wih, mantap. Berarti percepatannya udah bisa Bukan ngelewatin penghasilan 40 yang kilometer. sebelumnya nih kayaknya. Bisa ya, Iya. Bu, ya? Oh, belum. Karena kan Percepatannya, Bu, masih percepatannya, bukan ngomong ini hasilnya. apa Maksudnya ya? kalau kerja di Ya orang itu kan gini, Bu. udahlah dengan apa ya, suluman selamat dengan nyantai tapi penghasilannya ya bisa Ya, sama dengan kerja lah, seperti itulah. yang saya mau ngomong tuh percepatan tuh begini, Bu. Jadi kalau boleh sharing ya, biasanya kalau kerja di tempat orang misalnya digaji 2 juta gitu ya. Untuk mendapatkan kenaikan gaji jadi 3 juta itu, wah effort-nya luar biasa biasanya. Ya kan, dan butuh berapa tahun gitu kan. Tapi kalau di sini tuh mau naik itu Iya, effort-nya betul. apa, cuman sharing doang gitu kan. Cuma sharing doang, tapi percepatannya itu luar Betul, biasa. betul. Itu Gitu. mungkin yang saya sharing itu kok jadi gini, saya di 7,5 tahun yang lalu itu bisa dibilang dengan sewa ruko, saya tinggal di Alam Sutra kalau di Serpong. Eh itu ruko untuk logistik saya itu sewanya setiap bulan 100 juta. Setiap tahun, maaf. Ini sudah jalan 7 tahun. Oke. Kebayang dong mulai usaha 100 juta, ada waktu itu ada 6 karyawan, terus Oke. kemudian masih memulai usaha. Udah deh kebayang deh. Jadi saya gini kalau hitung lagi andai ya kemarin itu. Saya tapi kan ya semua itu nggak ada yang kebetulan, udah pasti campur tangan Allah ya untuk Yes. dipertemukan di satu masa yang saat ini saya jalanin. Jadi itu tetap blessing lah buat saya. Yes. Jadi Baik, itu jadi keren, sharing ke keren. teman-teman bahwa ya banyak orang yang ada di apa ya namanya, di bisnis ini bukan hanya orang yang butuh banget, tetapi banyak juga yang ya itu tadi bahwa pengen sharing ke banyak orang karena sudah merasakan gimana percepatannya. Gimana percepatannya gitu. Baik. Gitu, Dan J.
Yes, Siap. terima kasih Bu. Oke, Terima saya kasih, salam ya terima kasih sukses. Bu Wulan, Ya, sukses selalu ya. Sukses selalu buat iya, yang buat diundang, semuanya. langsung hubungi Bu Wulan ya. Coba aja 5 bulan. Oke, saya lanjut Dan ke salam buat tanya jawab. member-member saya kok banyak yang hadir tuh nih hari ini. Iya, Jadi tinggal hubungin thank aja you coba buat yang 5 sudah bulan, kan simpel belajar, aja. yang mau belajar. Yes. Oke, Iya, Bu. thank you, thank you. Thank you, Salam sukses mantap. buat semuanya. Ya, oke. Saya lanjut ke tanya jawab ya, teman-teman. Jadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Hendy Santosa, berapa lama yang efektif untuk dapat keuntungan 2 kali lipat dari modal setor tipe Tycoon 1? Keren. Serem juga nih, saya aja mulai starter 1. Ini Tycoon 1. Oke. Tanpa downline mungkin ya, maksudnya ya. Jadi kalau tanpa downline Anda tergantung ada 2 cara, Pak. Ya, cara pertama itu Anda tarik terus ya, profitnya Anda tarik terus. Cara kedua, Anda compounding ya. Jadi kalau saya disuruh ngomong sekarang paling enak di compounding. Kenapa? Karena di compounding itu pengembaliannya lebih cepat ya. Cuman bedanya Anda tidak tarik modalnya. Jadi teman-teman kalau Anda tahu di perbankan itu ada yang namanya deposito rollover ya. Jadi bunga depositonya dibungakan lagi. Tapi sebenarnya kata deposito rollover itu asalnya adalah compounding interest ya. Jadi menggulung itu nggak ada sebenarnya di luar, kita bilangnya compounding interest. Nah, compounding interest itu berasal dari compounding profit. Jadi hasil profit ya yang dikumpulkan, kemudian kita naikin kapasitas tradingnya lagi. Sama seperti Anda membuka usaha, biasanya ketika Anda mempunyai satu toko atau satu gerobak, ya Anda berjualan, Anda kumpulkan keuntungannya sampai cukup Anda buka gerobak kedua gitu kan, atau Anda buka toko kedua. Dan trading itu sebenarnya seperti kehidupan nyata kita, ya. Ya itulah teman-teman. Kalau kalau ditanya nih Pak Hendy, berapa lama yang efektif? Bapak mau pakai cara yang mana dulu gitu ya? Kalau Bapak pakai cara compounding, eh, harusnya tidak sampai setahun, Pak. Dan hebatnya Anda punya modal menjadi 2 kali lipat dan keuntungannya balik, ya. Apa itu compounding? Nah, tolong tanya nanti ke pengundangnya, ya. Karena harus dijelaskan lebih detail. Kalau sudah join, harusnya tahu, ya. Kalau belum join, segera nyoba. Minimum 5 bulan, kata bulan, ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Mungki, ya. Apakah beda yang ada downline dengan yang pasif? Bedanya kalau yang nggak ada downline, pasif, ya udah Anda tinggal nunggu aja profit, ya kan, terus tarik gitu kan. Kalau Anda downline kan dapat profit sharing, lebih cepat gitu ya. Nah, saya kebetulan punya 2 akun, ya, saya kebetulan punya 2 akun, yang satu itu istri saya, yang satu saya. Saya mulai dari 9 juta, ya, saya lakukan sharing-sharing, jadi pendapatan saya dari $2,5, sekarang menuju ke $1.500 per hari, ya. Dan itu dari sharing-sharing tuh. Oke nggak? Oke gitu ya. Nah, yang istri saya gimana? Istri saya masukin akun cukup gede ya. Jadi saya menjual aset hati saya. Waktu awal pandemi nggak kemana-mana. Jadi satu mobil yang mulai grogotin gitu saya jual ya. Saya jual, saya masukin paket eksekutif. Sekarang paketnya Supreme 2 gitu ya. Supreme 2 itu istri saya ya. Melalui apa? Compounding. Balik ya. Sekarang puji Tuhan waktu itu saya jual Ford saya dan belum 2 minggu saya istri saya kebetulan ulang tahun bulan ini dan saya bisa kasih dia Mercy ya, Mercedes ya. Itu dari Ford ya. Dan hebatnya lagi uangnya masih ada ya. Beli Ford-nya tapi uangnya masih ada. Jadi dari 200 juta jadi 1 M. Ya, dan masih ada uangnya dan saya bisa belikan mobil baru ya. Itu asiknya compounding ya. Jadi bedanya apa? Bedanya ya kalau pasif lebih lama ya, tapi kalau ada downline lebih cepat gitu ya. Anda bisa lakukan keduanya kok. Nggak harus cari downline ya, itu pun bisa dengan compounding ya. Lalu apa lagi dari Pak Handi Santos lagi? Apakah ada kemungkinan broker bankrupt?
Nah, itu resiko trading forex yang tadi Pak. Kalau Bapak mendengarkan saya mengenai broker scam ya. Kalau misalnya brokernya itu tidak bermain di free market ya, ada kemungkinan bankrupt. Apalagi kalau pemainnya sedikit ya. Tapi boleh dicek pemain trading di net 89 ini banyak sekali Pak. Gede sekali angkanya ya. Dan broker ini mendapatkan profit ya dari setiap transaksi kita. Ya, kalau yang mengalami kemarin ada yang kalah kan, kemarin kalah, brokernya untung Pak. Kitanya kalah, brokernya untung. Nah, kalau broker mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi kita, apakah brokernya mau tutup? Harusnya kan enggak. Nah, itulah salah satu cara kita mengecilkan resiko dari broker scam. Carilah broker STP, ya, broker yang bermain di free market. Gitu, Pak. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau raise hand, boleh ya. Lebih enak. Kalau nggak ada, udah nggak ada lagi? Pak Andi, oh ya, terima kasih sama-sama. Yes, oke. Kalau nggak ada, saya bisa kasih closing aja ya. Saya kasih closing ya. Iya, teman-teman, sekali lagi, oh nih pertanyaan, oh iya, ada tadi ada pertanyaan soal bla ya. Sorry. Maaf, ada yang ke-skip kayaknya. Tadi ada bicara soal bla, siapa yang nanya ya? Kok nggak kelihatan? Sorry, sebentar. Beda broker 3 dan 4 gimana? Bedanya, ya nggak gimana-mana Pak, bedanya cuma di spread aja, ya. Oh, nih ada yang tanya nih, direct message ternyata, jadi saya nggak bisa lihat ya. Bagaimana ketentuan deposit broker bla? Bla itu Bitel Aster ya. Bagaimana manfaat lebih net 89 vs kompetitor sejenis ya. Kalau saya nggak bicarain kompetitor nih Bu. Ya, kenapa nggak bicarain kompetitor? Karena menurut saya di sini yang paling nyaman saya. Yang saya bilang itu loh ya, ada master password ya, sehingga kendali dana ada di tangan saya gitu ya. Saya nggak peduliin soal profitnya, soal hasil persentasenya ya, karena gejolak market itu pasti ada ya, gejolak market pasti ada, dan saya memilih bermain secara konservatif ya. Sekali lagi saya biasa patokannya sama bank, bunga deposito gimana gitu, karena bank itu adalah pemain yang konservatif. Dia harus mengamankan dana nasabah ya. Jadi saya nggak bicara kompetitor karena menurut saya yang mereka itu nggak layak gitu ya, karena menurut saya nggak aman menurut saya. Karena kendalinya tidak di tangan kita. Itu menurut saya ya. Oke, beda broker 3 dan 4 berarti maksudnya antara Global Premier sama Bitel Aster kali ya. Bedanya beda fasilitas ya. Kalau yang broker keempat itu sampai titik koma bisa ditarik. Nah, gitu bedanya ya. Jadi kan 34 misalnya yang mau ditarik 100,15 bisa ditarik. Tapi kalau di broker yang lain-lain kan nggak bisa. Beda broker beda aturan ya. Itu salah satu perbedaannya. Tapi mungkin nggak bahas di sini ya, karena detail banget kalau mau dibahas banyak sekali. Pak Andri Kurnia, mau nanya, silakan Pak. Ya, Andri selamat Kurnia. malam Pak Paul. Yes. Andri Kurnia. Silakan Pak. Iya, perkenalkan saya Andri Kurnia Pak dari Jogja. Oke. Iya, satu pertanyaan Pak. Yes. Saya semenjak saya join dari bulan Juni, saya pernah dengar itu kalau kita buka akun yang kedua, Ya. maksudnya akun beda broker gitu di bawah kita yang akun pertama, Ya. itu akun kedua apakah bisa untuk apa namanya, untuk jaringan atau hanya untuk top up saja, Pak? Maksudnya akun yang kedua itu bisa untuk memasukkan member-member baru di situ atau hanya untuk keperluan mengangkat akun kita yang pertama aja? Bisa Seperti itu, keduanya. Pak. Dua-duanya bisa, Pak? Ya, bisa.
Baik, baik. Jadi Itu. tidak masalah akun kedua pun bisa untuk eh, member-member yang lain bisa kita masukkan di akun yang kedua kita ya. Nah, gini Pak, ini kalau itu kan kalau yang Bapak tanyakan sudah masuk ke strategi bisnis tuh. Iya, betul. Nah, tanyakan ke pengundangnya Pak, tanyakan ke upline-nya. Kalau Bapak ada upline-nya, bicarakan ke upline-nya yang terbaik gimana nih supaya cepat gitu. Karena upline nggak Iya akan kan? menghalangi bagaimana Anda supaya naik secara cepat. Iya, saya pernah dengar, saya pernah tanyakan dan saya pernah dengar juga katanya ini cuma hanya untuk apa namanya? Compounding atau untuk modal aja. Itu Bisa? yang benar bagaimana, Pak? Itu yang saya lakukan Pak, compounding. Itu yang saya lakukan Pak, compounding saya di bawah. Tapi saya Ya, pakai akun tapi istri. yang di bawahnya bisa untuk kalau kita ada downline bisa dimasukkan di bawahnya enggak, Pak? Bisa. Oke, oke. Ya, cuman untuk yang Bapak maksud langsung tanyakan ke atasannya Pak, supaya lebih jelas maksudnya apa gitu ya. Kalau dijelasin di sini, maaf ini sebenarnya bukan topik yang di sini karena di sini kan kebanyakan new member, bingung tuh, ini taruh di bawah apa maksudnya gitu kan. Nah kan Anda Oke, sudah siap, Pak. nyemplung, Pak Andri kan sudah nyemplung berarti udah Ya. tahu. Nah gimana caranya atur strategi kayak compounding itu kan adalah materi untuk yang sudah join, bagaimana mau melipatkan equity-nya supaya lebih baik. Nah itu sebenarnya materi terpisah Pak. Kalau saya bahas di Oke, sini bisa baik, sampai Pak. jam 12 Pak. Iya, iya. Ya, Oke, terima kasih terima Pak kasih, atas Pak pertanyaan. Paul. Sama-sama Pak. Makasih. Ya, Selamat malam. wah, ya malam. Mau ditutup banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya, saya jawab ya. Apa ya, malam Pak, mau tanya, kalau pada saat tarik itu, apa ada nominalnya muncul sekian, kita tarik, dan berapa dolar baru bisa kita tarik? Ada dong, muncul dong. Kalau ditarik, ya muncul, yang ditarik berapa gitu kan, di MetaTrader-nya kelihatan. Berapa dolar yang bisa kita tarik. Nah, ini tergantung paketnya paket apa nih gitu ya. Karena dari kapasitas trading gitu kita bisa tarik 20%-nya. Dari kapasitas trading ya. Ini kalau Ibu Agustina sudah join, tanyakan ke yang sudah berpengalaman supaya nggak salah tarik. Takutnya saya jelaskan 20% ini kalau Anda joinnya paket eksekutif ke atas, yang sudah depo 80%, jangan ditarik lagi 20% gitu ya. Nanti angus robotnya nggak bisa. Tapi kalau Anda paket starter sampai paket pro trader, bisa tuh ditarik ya, bisa. Untuk memaksimalkan profit ya, boleh tuh. Oke, apalagi Pak Umar B, nah bukannya nggak boleh, nah ini masalah apa nih? Ya kan, makanya takutnya kan salah arti nih Pak. Nah, ditanyakan ke upline-nya ya, apa nih maksudnya mengenai akun di bawahnya gitu kan. Oke, lalu apalagi akun ganjal, oh akun ganjal jangan dong ya, kan kita nggak boleh menghalangi rezeki orang lain, ya nggak boleh. Tapi kalau untuk mengangkat Anda menjadi mau naik boleh gitu ya. Nah makanya sekali lagi tanyakan ke upline-nya bagaimana cara strategi yang terbaik karena tiap tiap individu lain-lain strateginya ya. Nah ditanyakan Zoom besok hari Jumat paling benar ya karena itu strateginya untuk member ya. Yang belum member caranya mudah apa? Coba dulu 5 bulan, kata bulan ya. Keren banget, asik banget tuh jadi tagline saya kayaknya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada ya kayaknya. Saya tutup aja ya karena sudah mau jam 9:30 di Bali. Sudah jadi kewajiban saya untuk menidurkan anak saya. Ya, sebentar lagi. Oke, Bapak Ibu nggak akan nyesel sih kalau nyoba trading di sini. Kenapa? Karena resiko Anda cuma satu ya, equity Anda naik, ya, harta Anda bertambah. Itu resikonya cuma itu sih kalau saya. Karena selama saya trading di sini, dari pengalaman saya, itu saya nggak ngapa-ngapain ya. Berapa bulan nggak dapat member, bukan berapa bulan, berapa bulan nggak dapat member bisa juga ya. Tapi naik terus gitu ya. Anda mau ngomong lebih banyak, naiknya lebih cepat gitu. Jadi nggak ada ruginya di sini. Dan
asiknya teman-teman pada happy, ya. Teman-teman pada happy, kontak saya, ya, terima kasih lah, segala macam lah, gitu ya. Nah, itu yang saya tadi bilang bahwa trading bersama, makmur bersama itu hasilnya luar biasa, ya. Ketika nanti Anda ada di panggung yang sama dengan saya, ingat kata saya ya, Anda makmur, Anda membawa hidup orang lain lebih baik, dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan presentasi saya malam ini membawa manfaat buat Anda semua. Mudah-mudahan bisa membawa keluarga Anda semua menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih dan selamat malam. Gas ya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Thank you, thank Pak Paul. you. Thank